Kira-kira rekan kalian ada yang sakit atau yang belum hadir pada kesempatan ini? Saya Pak lagi nggak enak badan Pak. Wahid katanya sakit, Oh Pak. iya, iya mudah-mudahan yang lagi sakit lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Amin. bolos enggak? Tidak ada, Pak. Enggak ada, alhamdulillah anak Bapak baik-baik semua. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk keberkahan dalam menuntut ilmu yang akan kita laksanakan. Untuk berdoa, silahkan dipimpin oleh AA Alpin, silahkan. Siapa? Belum mulai belajar, mari kita baca doa untuk kesiapan kita belajar dan untuk teman kita yang sedang sakit. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih AA Alpin. Mudah-mudahan Sami-sami, Pak. dengan syariat doa kalian semua menjadikan wasilah kesembuhan buat teman kita yang sedang sakit. Insya Allah. Amin. Baik Amin. anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini tentunya sangat berkaitan erat dengan materi terdahulu, yaitu masalah takdir atau beriman kepada qada dan qadar. Kenapa demikian? Karena salah satu daripada apa yang akan kita bahas itu akan berkaitan dengan takdir, yaitu masalah mawaris. Apa itu mawaris? Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan yang nanti kalian akan eh, sama-sama bagaimana prosedur cara pembagian waris menurut syariat agama Islam. Mungkin kalian tahunya di televisi atau di informasi media yang lainnya bahwa bagi waris itu istilahnya harta gonogini, terkadang dibaginya sama rata, bahkan pembagiannya eh, tidak sesuai dengan prosedurnya, sehingga menimbulkan konflik di antara ahli-ahli waris. Nah, mawaris ini hadir sebagai bentuk cara pembagian waris yang tentu saja akan menghasilkan sebuah keadilan bagi semua pihak, ya. Jadi ini adalah solusi untuk masa kini bahwa warisan itu harus dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita sebagai seorang muslim tentunya harus menganut pada aturan-aturan Islam. Baiklah anak-anakku, tentunya kalau kalian mendengar warisan, biasanya kalian bahagia. Begitu bukan? Iya. Siapa yang mau dapat Pak, warisan? sebagian kebun. Oh, bagian kebun. Iya. Teteh sudah dapat warisan?
menunggu. Oh, ya. Ngarep. Siapa yang tahu warisan itu menurut kalian itu apa sih? Apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar warisan? Harta benda, Pak. Harta Bagi-bagi, Sesuatu benda. yang ditinggalkan, Pak, oleh bagi-bagi mayit. tanah orang tua, Pak. Oh iya, jadi harta peninggalan orang tua. Terkadang kita hanya berpikir warisan itu cuma bentuk harta. Iya. Padahal warisan itu bukan hanya bentuk harta. Ketika Alpin sholat jenazah di masjid, maka khotib biasanya berkhutbah. Kalau bahasa orang Sunda mah, bilih ieu almarhum ngagaduhan pakuat pakait, ngagaduhan sametan Adami. kepala hadirin sadaya, mangga tiasa ngahubungi keluargana masing-masing. Itu meureun Alpinnya, kantos nguping gitu. Betul. Laras, Pak. Mohon. J, J. Janten. Jadi, Ngertos, Pak. warisan itu bukan hanya harta, tapi bisa juga hutang. Ketika warisannya berupa harta, rame berlomba-lomba pengen kebagian. Tapi giliran misalkan yang meninggalkan hutang itu pada kabur. Jangan seperti itu ya. Jadi warisan itu bisa berupa harta, bisa berupa hutang. Nah, anak-anakku sekalian, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah harta warisan yang berbentuk harta. Harta itu kan kalau bahasa ekonomi ya, kalian pernah belajar, pasti sudah tahu ada harta bergerak, ada harta tetap. Contohnya harta bergerak ya seperti misalkan Mobil. mobil misalkan ya. Harta tetap contohnya sawah, rumah dan sebagainya. Nah, seperti tadi Alpin jawaban Alvin itu benar. Jadi warisan itu adalah harta peninggalan si mayit. Harta peninggalan orang yang meninggal. Ya. Di zaman sekarang itu orangnya masih hidup tapi hartanya sudah bagi-bagi, katanya bagi waris, padahal orangnya masih hidup. Apakah itu termasuk, maaf ya, ada getaran lagi. Apakah itu termasuk disebut warisan? Belum. Warisan itu saatnya yang harus meninggal dulu, ya. Karena dalam warisan itu ada 3 rukun, ya. Yang pertama ada orang yang meninggal. Yang kedua ada harta yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah ada ahli waris. Jadi kalau misalkan terkumpul 3 golongan itu, 3 hal itu, maka berlaku hukum waris. Ada misalkan yang meninggal tapi gak ada hartanya, ngapain bagi waris karena gak ada yang mau dibagiinnya apa gitu ya. Jadi rukun waris itu yang pertama ada harta, yang pertama ada yang meninggal, yang kedua ada harta, yang ketiga ada ahli waris. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Iya. Iya, Pak, tanya. Berarti kalau harta yang dibagikan sebelum ahli waris meninggal disebut apa, Pak? Nah, apabila harta itu dibagikan sebelum orang itu meninggal, itu namanya hibah atau bisa juga hadiah. Biasanya
ketika harta dibagikan sebelum meninggal, itu tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik setelah orang itu meninggal. Tapi itu bukan bagi waris. Itu namanya hibah atau pemberian dari misalkan orang tua kepada anak-anaknya sebelum orang tua itu meninggal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di akhir kemudian kelak, bila mana orang tua sudah meninggal, tidak ada sengketa antar keluarganya. Begitu ya, Nak. Selanjutnya, Ya, Pak. apa dasar hukum warisan? Dalam surat An-Nisa ayat 11 dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usikumullah fi auladikum." Ya. Usikumullah fi auladikum. Allah mewajibkan kepada kalian semua fi auladikum, yaitu ada harta bagi anak-anak kalian, hak waris bagi anak-anak kalian. Lirijali, itu ya, atau lidzakari, anak kalian itu lidzakari, untuk anak laki-laki, fi hazil unsayain, itu bagiannya 2 bagian perempuan. Jadi kenapa laki-laki misalkan 2 kali lebih besar dari perempuan, itu salah satu dasar hukumnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam hak waris? Mungkin ada yang mau bertanya masalah ini, silahkan. Karena laki-laki harus membiayai, Pak, harus menafkahi. Iya, betul, Wahid, betul. Menurut Syekh Tontowi dalam tafsir Al-Wasit, ya, bukan Bapak Wasit ya. Menurut tafsir Al-Wasit, salah satu yang menjadi alasan atau dalil atau dasar pada zaman dahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan atau menyampaikan risalah, itu pada zaman jahiliyah tepatnya, ternyata wanita itu tidak diberikan hak waris. Maka Islam muncul, maka Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya Islam, dengan risalah Nabi, mengangkat derajat perempuan sehingga perempuan mendapatkan hak waris, meskipun tentunya proporsinya tidak sebesar yang diberikan kepada laki-laki. Kenapa laki-laki lebih besar? Tadi jawabannya, karena laki-laki punya kewajiban, punya tanggungan untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya. Begitu ya, anak-anak. Nah, di sana hukum warisan intinya adalah untuk menciptakan pembagian warisan secara adil dan bijaksana sesuai dengan hukum-hukum Allah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian pembagian warisan. Kalau dalam bahasa fikihnya nanti kalian akan ketemukan ada bagian nisfun, ada bagian sulus, ada bagian rubu, ada bagian sumun ya. Nah, kita masuk ke ring 1. Ring 1 itu adalah keluarga kecil. Misalkan keluarga kecil itu ada ayah, ada ibu, terus ada anak. Nah,
Misalkan ayahnya meninggal. Nah, si istrinya dapat berapa? Si suami meninggal, si istrinya dapat berapa? Kalau si istri belum punya anak, misalkan pengantin baru, misalkan, insya Allah kalian juga akan pengantin pada waktunya. Ya. Siapa yang mau menikah nanti? Ya, awalnya mau menikah. Ya. Pak. Nah, kalau misalkan suami meninggal, istri belum punya anak, dapat berapa bagian si istri? Istri itu dapat 1/4 atau rubu ya. Gimana kalau misalkan istrinya ternyata sudah punya anak? Nah, si istri tadinya 1/4 jadi mengecil 1/8. Karena apa? Karena punya anak gitu. Nah sekarang kalau misalkan anaknya ada anak laki-laki, misalkan anak laki-laki namanya Joni, yang kedua adiknya anak perempuan namanya Juni. Nah, gimana pembagiannya? Seperti tadi, Joni dapat 2 bagian atau 2 kali lebih besar daripada Juni yang anak perempuan. Nah, gimana prosedur pembagiannya? Sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok ya. Yang ranking 1 berarti kelompok 1, ranking 2 kelompok 2, ranking 3 kelompok 3, ranking 4 kelompok 4, ranking 5 kelompok 5. Nah, silahkan kalian mencari kelompoknya masing-masing sesuai absensi ya. Nah, selanjutnya dari setiap kelompok silahkan kalian simulasi tunjuk 1 orang yang keluarganya boleh atau tetangganya boleh yang sudah meninggal, orang tuanya yang sudah meninggal, misalkan suaminya yang sudah meninggal siapa. Kalian silahkan simulasikan tetangganya siapa. Nah, terus gimana hartanya? Kalian prediksi si orang yang meninggal itu punya harta apa saja. Prediksi saja, jangan sampai nggak perlu wawancara. Kalian prediksi saja. Kalian kan kelas IPS. Kelas IPS itu harus tahu prediksi harga ya. Nah, kalian silahkan tentukan bagian-bagian ahli waris. Setelah itu nanti kita akan diskusi bersama berapa bagian dari masing-masing. Semuanya untuk pada kesempatan pertama kita akan simulasi 1 contoh soal saja. Selanjutnya nanti untuk pertemuan kedepannya kalian masing-masing itu harus simulasi tetangganya yang meninggal gitu ya, berdasarkan prosedur pembagian waris menurut ilmu paroid atau ilmu mawaris. Ya, demikian anak-anak. Alhamdulillah setelah kalian melaksanakan simulasi pembagian tadi kelompoknya sudah Bapak lihat ternyata secara mayoritas kalian sudah mengerti, sudah paham. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan refleksi. Kenapa warisan itu harus hadir di tengah-tengah kita? Karena untuk saat ini masalah bagi waris itu sudah dilupakan oleh umat manusia pada sekarang ini. Kenapa demikian? Karena seolah-olah warisan itu hukum yang diskriminatif ya. Karena salah satunya membedakan nominal jumlah laki-laki lebih besar dari perempuan. Padahal di balik itu ternyata ada keadilan yang tersembunyi
yang pada hakikatnya itulah keadilan menurut Allah Subhanahu wa taala. Demikian anakku sekalian, mudah-mudahan kalian tetap berpegang teguh pada syariat agama, karena syariat agama akan menuntun kita ke jalan-jalan yang selamat, jalan-jalan kebaikan, dan insya Allah ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin Pak Wahid, kami ini apa namanya, mohon maaf mungkin Pak Wahid mungkin besok pertemuan yang besok nggak apa-apa ya Pak Wahid ya? Gak apa-apa Bu, mau sekarang juga gak apa-apa, siap aja saya mah. Pak Wahid selalu siap, Bu. Pak Fatoni gimana Pak? Ini sudah pukul 21 ya. Iya. Supaya kondisinya fix semua. Pak Wahid mungkin lebih untuk kita semua lah. Nanti minggu malam Senin besok sore gitu. Siap. Iya, ya saya setuju juga Pak, karena kan juga udah lumayan malam juga jadinya. Iya. Tadi kan lempar masuk, moga-moga besok ya ini. Terus catatan saya tadi